Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi di tempat yang familiar di studio gua setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, bolak-balik mungkin 20.000 km lebih dari Bandung ke Budapest dan kita kembali ke B juga, ibu kota ya. Teman-teman semua apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat setelah libur panjang dan mungkin juga teman-teman yang muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha yang juga naik haji, semoga semuanya dilancarkan dan di pesawat pun saat pulang masih ada beberapa rombongan ya kayaknya ya kalau gue nggak salah. Jadi senang semua kita, yang penting masih sehat-sehat, masih bisa bahas bola. Kita tinggalkan dulu ya, kita tinggalkan Liga 1. Persib sudah selesai dengan hat-tricknya, Arsenal juga sudah selesai dengan gelar Liga Inggris ya, walaupun gagal di Liga Champions. Selamat untuk Paris Saint-Germain yang bisa back to back jadi tim kedua di era Champions League yang bisa 2 gelar ya. Satu lagi Madrid hat-trick tahun 2016, 17 dan 18. Nah, kita kali ini kembali sebenarnya B juga ya, dari Bandung ke Budapest ke Bogor. Gue mau bahas tim nasional karena banyak sekali, mungkin 80% dari subscriber Cebah ini adalah pecinta timnas. Jadi waktu kemarin banyak bahas Persib, kalau dia mungkin bukan bobotoh, agak sedikit minggir. Pas bahas soal Budapest, soal Arsenal juga yang lain minggir. Nah sekarang yang mayoritas yang sekarang akan gue sajikan asupannya buat kalian. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kita akan bahas soal tim nasional senior dan juga sedikit gue mau bridging di tim nasional U19 adik-adik kita yang baru saja berlangsung pertandingan yang sangat seru dari kampung halaman ibu saya nih ya, dari Serdang, di mana ya tim nasional U19 Arkan Kakak dan kawan-kawan berhasil mengawali pertarungan di Grup A dengan kemenangan meyakinkan 3-0 di AFF U19 kali ini. Ya, gol diciptakan oleh Arkan Kakak dan juga Dimas Wicaksono. Arkan Kakak mencetak 1 gol di babak yang pertama dan brace dari Dimas Wicaksono di akhir babak yang kedua. Jadi selamat, mudah-mudahan bisa lolos ke babak selanjutnya dan bisa memenangkan kompetisi walaupun tidak mudah ya, karena di saat yang sama Vietnam juga menang 3-0 dengan Timor Leste. Dan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Timor Leste hari Kamis tanggal 4 Juni dan selanjutnya di pertandingan terakhir tanggal 7 Juni Indonesia menghadapi Vietnam. Semuanya di tempat yang sama, di Susu, Stadion Utama Sumatera Utara. Ini stadionnya cukup bagus, nggak terlalu besar dan dekat dari Bandara Kuala Namu. Semangat buat Dimas Wicaksono dan kawan-kawan. Dan tentunya mudah-mudahan kemenangan dari adik-adik kita ini bisa memberikan motivasi, semangat juga bagi kakak-kakaknya atau abang-abangnya yang nanti tanggal 5 juga akan bermain menghadapi Oman betul, di Pakansari, dan selang 4 hari tanggal 9 tepatnya Indonesia akan menghadapi Mozambik. Oman peringkat ke-79, jadi cukup bagus sebenarnya di kualifikasi round 4 kemarin juga dia ya sempat dapat poin, hanya kita yang paling juru kunci atau buncit ya, hanya 0 poin, sementara Mozambik ini peringkatnya 101 ya. Jadi Oman mungkin menurut gue lawannya agak lumayan, punya kualitas, tapi Mozambik ya gue jujur nggak tahu, tapi secara peringkat sebenarnya nggak berbeda jauh, hanya terpaut 21 dari kita. Jadi Mozambik 101, kita 122. Dan sedikit gue spill, mungkin juga teman-teman sudah melihat bagaimana 23 pemain yang sudah dipanggil oleh Coach John Hartman ya. Ini tentunya menarik untuk kita lihat kemana arah kapal dari tim nasional senior ini mau dibawa. Karena seperti yang kita semua tahu, bulan depan itu akan ada agenda yang juga cukup bergengsi. Ya, bulan depan ya. Ya, ini udah tanggal 1 ya. Udah tanggal 2 bahkan, ini masuk tanggal 2. Juli Agustus akan ada Piala AFF. Nah ini tentunya menjadi sorotan juga. Persiapannya berarti kan tinggal 1 bulan, ya 2 bulan kurang lah ya. Karena 27 mulai. Jadi pasti ada juga orientasi di sini. Nah mari kita lihat dari 23 nama yang sudah dipanggil. Ini ada 13 nama yang sebenarnya punya potensi sangat besar. Ya boleh dikatakan hampir pasti akan menjadi tulang punggung tim nasional kita di AFF nanti. Ya misalnya di Bomistar Gawang ada Nadeo Argawinata. Jadi kemungkinan dari 13 nama ini sebagian besar akan jadi tulang punggung. Nadeo gue rasa kita sepakat ya akan menjadi penjaga gawang utama di Bomistar Gawang kita di AFF nanti. Kemudian ada Yakob Sayuri, kemudian juga ada Rizky Ridho yang konon akan menjadi kapten ya, menggantikan Jai Itses yang tidak bisa bergabung. Kemudian juga ada Sandy Walsh. Sandy Walsh ini kan main di Asia Tenggara, kalau memang belum berubah di Buriram. Jadi
liganya otomatis semua Asia Tenggara berhenti, jadi dia harusnya bisa main kalau dipanggil dan kalau tidak cedera. Kemudian juga ada Muhammad Ferrari, ini pemanggilannya juga mengundang banyak kontroversi karena di Bayangkara FC walaupun klubnya cukup bagus penampilannya, tapi dia tidak menjadi bagian dari inti di skuad Bayangkara FC. Kemudian juga ada Donitri Pamungkas, kalau ini memang pasti memang Pamungkas sesuai namanya dan kemungkinan besar akan menjadi pemain utama di sisi kiri pertahanan Indonesia. Nah yang menarik adalah, ini kita bahas yang belakang dulu nih, ada Matthew Baker. Ini anak Medan juga nih kebetulan ibunya ya, yang didorong oleh John Hartman untuk membela tim nasional senior, tapi mungkin orientasinya untuk AFF. Jadi pematangan dia di kompetisi yang lebih tinggi, tapi nggak terlalu ekstrim gitu. Kalau nanti Piala Asia, gue rasa kecil lah kemungkinan itu untuk bisa main di sana ya, dan terlalu cepat mungkin ya, walaupun kita nggak pernah tahu. Lalu kemudian ada Raihan Hanan, ini di luar radar sebenarnya, tapi nggak mengejutkan karena kalau kita lihat penampilannya di Persija Jakarta sangat cukup krusial dan juga dapat minute play yang cukup banyak. Kemudian Ivar Jenner yang membela Dewa United kalau memang tidak ada perubahan ya, atau tidak pindah kemana-mana. Ada Beckham Putra yang pasti juga semakin berkembang permainannya, dan Marcelino Ferdinand. Ini kita juga nggak tahu nih, tapi mungkin bisa aja dipanggil ya, karena ya lobby-lobby orang dalam. Dan juga ada Sadil Ramdhani, pemain Persib Bandung juga. Nah ini 13 pemain yang kira-kira kemungkinan atau punya potensi untuk membela tim nasional di AFF nanti. Walaupun nanti tentunya pas AFF kan 23 pemain, jadi mungkin ada 10 pemain lagi di luar ini yang nanti akan dipanggil, mungkin ya Yance Sayuri atau siapapun nanti yang diproyeksikan untuk main di AFF nanti, yang tentunya ya seperti biasa gue juga akan melanglang buana untuk paling nggak satu pertandingan away ke Singapura, gue akan ke sana meliput langsung buat teman-teman semua. Nah teman-teman, latihan sudah digelar kemarin malam oleh Coach John Hartman, dan masih ada 1-2 pemain kalau nggak salah yang bergabung. Dan paling menarik adalah juga Mads Hilgers ya. Mads Hilgers yang datang, tapi tentunya tidak bagian dari 23 pemain ini ya. Mungkin dia hanya latihan setelah cedera ACL yang cukup parah. Jadi kelihatannya sudah menuju ke pemulihan, mungkin udah 70-80%. Dan ini mungkin juga adaptasi proyeksi kalau memang nanti dia pulih 100% dari cedera, gue pikir sangat mungkin dia akan dipanggil oleh John Hartman untuk Piala Asia Januari dan Februari mendatang yang akan berlangsung di Arab Saudi. Jadi ini menarik teman-teman semua, ada kepentingan di depan mata AFF dan juga ada kepentingan untuk Piala Asia di Januari Februari nanti. Banyak banget agenda pertandingan-pertandingan tim nasional kita dalam seminggu 10 hari ke depan sebelum nanti Piala Dunia akan berlangsung tanggal 11 Juni sampai dengan kalau nggak salah 18 atau 19 Juni ya. Jadi teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengarkan channel ini ya, karena porsinya harus bagi-bagi ya, saat bahas Liga 1 ya Liga 1, saat bahas Liga Inggris atau Champions League ada waktunya, dan sekarang kita sudah kembali lagi ke marwahnya channel ini untuk bahas timnas. Dan tentunya ya buat teman-teman terserah kalau kalian mau nonton, karena katanya konon tiket nanti di Pakansari ini tidak laku katanya ya gitu. Tapi ya mungkin karena beberapa faktor, animo juga pasti turun. Beda banget waktu zaman dulu di round 3 itu dibuka tiket langsung setengah jam ludes ya. Bahkan di Calo itu berlipat-lipat banyak yang ngambil juga. Nah kemudian di FIFA Series kemarin kelihatannya PSSI kurang belajar atau bikin studi. Tiketnya masih mahal, mungkin mereka pikir ini masih round 3, animonya masih tinggi, ternyata turun jauh banget. Bahkan saat itu sedang dalam situasi lebaran, banyak yang mudik juga, mungkin duit sudah habis kepake untuk lebaran dan akhirnya sepi. Ya gue masih ingat lawan San Kitts and Nevis 26.000, lawan Bulgaria maka malah 24.000 turun. Nah sekarang dikecilkan pun di Pakansari, menurut gue itu reaksi yang cukup positif, tapi sayangnya di kabar terakhir masih sangat sepi. Nah kalau kalian bertanya apakah gue datang atau tidak, nanti lihat aja langsung di Pakansari. Oke teman-teman semua, terima kasih, semoga kalian dalam keadaan sehat, dan ini akan menjadi video pertama gue setelah balik dari Budapest. So from Budapest kembali lagi ke Timnas. Adios.